Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal KSM, Kompetensi Sains Madrasah, bidang ekonomi terintegrasi tahun 2019. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang ke depannya. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Untuk memenuhi gaya hidup, sebagian dari masyarakat berusaha sekuat tenaga untuk memiliki smartphone yang berteknologi tinggi dengan harga yang fantastis, yang dianggap mampu meningkatkan status sosial. Padahal fungsi dari smartphone tersebut relatif sama. Ilustrasi di atas menunjukkan pemenuhan kebutuhan apa. Nah, jadi berkaitan dengan kebutuhan berarti adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi ya. Artinya apa? Nah, jadi kebutuhan ini nanti harus dipenuhi dengan berbagai pertimbangan lain gitu. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa jenis kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkat kepentingannya ada 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini artinya adalah kebutuhan yang harus pertama kali dipenuhi. Artinya apa? Jika ini tidak terpenuhi, maka bisa istilahnya mengganggu kelangsungan hidup dari seorang manusia. Mungkin kita pernah ataupun sering mendengar istilah makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Ini kebutuhan primer secara umum untuk manusianya. Benar. Kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, yang perlu dipenuhi ketika kebutuhan primer kita sudah terpenuhi. Jadi hal ini dilakukan karena kebutuhan primer kita sudah terpenuhi. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Ya, jadi kebutuhan primer sudah terpenuhi, kebutuhan sekundernya juga sudah. Maka ketika masih ada kemampuan untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan, ya dalam rangka mungkin untuk kebanggaan, status sosial dan sebagainya, ini dikatakan kebutuhan tersier. Nah, ini sebenarnya primer, sekunder, tersier. Kalau kita kaji secara yang lama, orang menyebutnya kalau primer itu makan, minum, dan sebagainya. Tapi hari ini pernyataan ini sudah berubah. Primer, sekunder, ataupun tersiernya sebuah barang atau benda itu tergantung dari individunya tersebut. Ya. Mungkin di si A, bagi si A, barang itu adalah barang kebutuhan pokok bagi dia, bagi si B belum tentu seperti itu. Jadi lihat dari individunya. Nah, berdasarkan soal tadi dinyatakan di sini bahwa kebutuhan akan smartphone. Mungkin smartphone dalam hari ini itu udah menjadi kebutuhan primer bagi kita ya. Ya. Sudah kebutuhan primer ya, dengan smartphone yang kondisinya standar saja untuk nelpon dan sebagainya. Tapi di sini dinyatakan smartphone berteknologi tinggi. Harganya yang fantastis, ini jadi kata kunci. Kemudian kata kunci lain adalah untuk meningkatkan status sosial. Jadi di sini smartphone itu untuk kebanggaan, untuk status sosial. Maka untuk hal ini atau pertanyaan ini, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi smartphone yang berteknologi tinggi untuk meningkatkan status sosial yang harganya yang fantastis adalah kebutuhan barang mewah atau disebut juga kebutuhan untuk barang tersier. Yang kedua, dari Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat piring dan jemari seraya berkata, sesungguhnya kalian tidak tahu keberkahan ada pada makanan yang mana. Hadis riwayat Muslim. Setiap makanan yang kita makan mengandung keberkahan, tetapi kita tidak mengetahui di mana letak keberkahan itu berada. Untuk itu, tidak diperbolehkan menyisakan makanan atau berbuat mubazir atau menghambur-hamburkan serta merusak alam dan lingkungan. Pernyataan yang sesuai dengan hadis tersebut adalah, jadi dalam hadis tadi dinyatakan bahwa ketika kita makanlah sampai habis gitu ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Apalagi berbuat mubazir. Dan apalagi menghambur-hamburkan barang atau mungkin sumber daya alam dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan kita
setiap perbuatan kita itu diatur oleh Islam. Itulah Islam. Seluruh kegiatan itu diatur, termasuk dalam konsumsi. Ada batasan dalam kegiatan konsumsi. Artinya apa? Makanlah dengan sanggup yang kita makan. Ya, makanlah dengan sanggup yang kita makan. Jangan mubazir, karena mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Nah, di sini kita dapat arti kata kunci bahwa seluruh ketersediaan sumber daya yang ada itu jumlahnya tidak seperti kebutuhan manusia. Artinya apa? Kebutuhan manusia itu sangat banyak, sementara ketersediaan sumber daya yang ada itu terbatas. Oleh karena itu, ada batasan dalam mengkonsumsi. Harusnya sesuatu yang kita konsumsi, kalau itu bersisa, bisa kita berikan kepada orang lain, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, dari pernyataan yang ada ini yang sesuai dengan hadis tersebut, maka yang lebih tepat jawabannya itu adalah yang D ya, karena kelangkaan sumber daya yang tersedia. Maka karena itu di dalam Islam dilarang untuk istilahnya berlebih-lebihan atau mungkin menghambur-hamburkan dan apalagi berbuat mubazir. Kita lanjutkan nomor 3 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya manusia memiliki satu bukit berupa emas, maka ia menginginkan untuk memiliki 2 emas, dan akan ada yang dapat memenuhi, dan tidak akan ada yang dapat memenuhi keinginan manusia kecuali tanah setelah manusia dikubur, dan Allah akan mengampuni siapa saja yang bertobat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Pernyataan ekonomi yang tepat dalam hadis sesuai dengan hadis tersebut adalah, nah, jadi dari hadis ini kita bisa pahami berkaitan dengan ada yang namanya keinginan, ada yang namanya kebutuhan. Jadi kita pahamkan di sini dulu keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Artinya apa? Ketika kebutuhan ini terhambat, maka bisa mengganggu kelangsungan hidup dari manusia itu sendiri. Lalu keinginan bagaimana? Keinginan juga hampir sama. Cuman kalau keinginan itu kalau memang belum terpenuhi, ya istilahnya bisa dipenuhi beberapa waktu yang akan datang. Tidak harus hari ini, ya. Nah, dari konteks soal yang ada di sini dinyatakan bahwa manusia memiliki keinginan, ya. Ada keinginan di sini. Dia dapat 1, pengen 2. Dapat 2, ingin 3. Dapat 3, ingin 4, dan sebagainya. Bergaji 1 juta, bergaji 2 juta, dia pengen yang lebih lagi. Artinya apa? Keinginan manusia itu tidak pernah ada batasnya sampai mereka berada di tanah, sampai mereka dikubur. Baru hilang keinginan untuk yang demikian. Nah, jadi pernyataan ekonomi yang tepat sesuai dengan hadis tersebut adalah adanya keinginan manusia yang tidak terbatas. Makanya dalam Islam ini dibentengi dengan adanya iman. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki perniagaan dari Rabbmu. Quran surat Al-Baqarah surat kedua dalam Al-Quran ayat 198. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Surat An-Nisa surat keempat ayat 29. Dan Allah menghalalkan jual beli. Al-Quran Al-Baqarah ayat 275 ya, surah Al-Baqarah surat kedua ayat 275. Sistem ekonomi yang tepat berdasarkan ayat ini adalah, jadi dari ayat ini kita bisa memahami bahwa dalam setiap kegiatan yang kita lakukan di dalam Islam, silakan dilakukan kegiatan apapun asalkan itu ada sesuai dengan norma, aturan, dan pedoman-pedoman dalam hidup, yaitu Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Jadi ada batasannya. Nah, dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 75 dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di sini dalam kegiatan jual beli boleh, tapi tidak boleh dalam bentuk riba. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru
untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi artinya kalau kita bawakan dalam sistem ekonomi, kegiatan ekonomi kita itu diberikan kebebasan, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita lakukan dalam melakukan kegiatannya. Nah, dari 4 kegiatan ekonomi itu, maka yang lebih tepat adalah kalau kita bawakan dalam sistem ekonomi, yang lebih tepat itu adalah sistem ekonomi campuran. Nah, dalam sistem ekonomi campuran ini campuran antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi liberal. Dia bebas, tapi ada aturan-aturan dalam kegiatan perekonomian. Lanjut, soal nomor 5 berkaitan dengan fungsi permintaan. Nah, di dalam soal nomor 5, dalam rangka efisiensi produksi perusahaan yang melakukan pembelian barang sebanyak 5.000 kilo. Jadi kita ketahui di sini adalah, ini kita lihat dulu cara menghitung fungsinya ya. Di mana fungsi permintaan itu yang umum kita ketahui ya, P kurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Di mana P1 adalah harga awal barang, Q1-nya jumlah awalnya, P2-nya harga barang yang kedua, dan Q2 adalah harga jumlah barang yang kedua. Dalam rangka efisiensi produksi, perusahaan melakukan kegiatan pembelian ya, barang sebanyak 5.000. Jadi yang 5.000 itu adalah jumlah barang yang pertama, atau kita buat Q1 sebanyak 5.000. Namun karena barang semakin langka, maka harganya naik menjadi 40.000 ya. Harganya naik ya, maaf. Maka harganya naik dari yang biasanya. Harga biasanya 40.000 per kilo sekarang menjadi 60.000. Jadi P1-nya 40.000 dan P2-nya 60.000. Terusnya, maka perusahaan akan mampu melakukan pembelian sebanyak 3.000 pada saat harga naik ya. Harga naik dari 40.000 menjadi 60.000, maka Q2-nya barang yang sanggup dibeli hanya sebesar 3.000. Jadi dapatlah Q2-nya sebesar 3.000. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya seperti ini ya. Nah, P dikurangi 40.000 ya. Jadi kita langsung saja. P kurangi 40.000 ini P1-nya. Kemudian P2 dikurangi P1. 60.000 dikurangi 40.000. Kemudian Q dikurangi Q1. Q1-nya 5.000. Q2 3.000 dikurangi Q1 5.000. Oke. Lanjut. Jadi setelah kita kurangkan, dapatlah 60.000 dikurang 40.000 dapat 20.000. 3.000 dikurangi 5.000 dapat min 2.000. Jadi ini adalah fungsinya ya. Kemudian kita coba, ini kan 20.000. 20.000 dengan 2.000 ini sebenarnya bisa kita coret ya, sama-sama dikali 2.000 ya. Ini dikali 2.000, kita coret seperti ini ya. Ini juga dicoret ya, 2.000. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ini akan menjadi 10, ini bagi 2.000, dapat 10, dibagi 2.000, dapat min 1 ya. 1. Kita kali silangkan ya. Langsung kita kali silangkan dari ini. Min 1 dikalikan ke sini. Kemudian 10-nya akan kalikan ke sini ya. Maka didapatkanlah min 1 dikali P dapat min P, min 1 dikali min 40.000 dapat plus 40.000. 10 dikali 5, maaf, 10 dikali Q dapat 10 Q, 10 kali min 5 dapat min 50.000. Oke, jadi mendapatlah min P sama dengan, kita pindah ke ruaskan yang nilai 40.000 pindah ke kanan. Jadi min P sama dengan 10 Q dikurangi 50.000 kurangi 40.000. Berarti maka dapatkan min P-nya 10 Q dikurangi 90.000. Nah, sekarang kita maunya P-nya positif nilainya. Berarti sama-sama kali min 1 ya. Dapatlah min 1 kali min P dapat P. Min 1 kali 10 dapat min 10. Min 1 kali min 90.000 dapat plus 90.000. Jadi P-nya sama dengan 10 Q ditambah 90.000. Atau kalau dia dalam bentuk fungsi Q, kita pindah ruaskan saja ke samping. Ini bentuk yang tadi ya, yang tadi. Kita pindahkan 10 min 10 Q, pindahkan ke kiri dapat menjadi 10 Q. P pindahkan ke kanan menjadi min P. Jadi 10 Q sama dengan min P ditambah 90.000.
Kita inginkan Q saja ya, bukan 10 Q. Q berarti sama-sama dibagi 10. Berarti Q sama dengan min 1 per 10 ya. Atau min P per 10 ditambah. Dan ini dihilangkan oleh 1, 90.000 dibagi 10 dapat 9.000. Oke. Ini cara biasanya yang kita pakai dalam menghitung atau menghitung fungsi permintaan. Nah, ada cara kedua yang bisa juga kita pakai untuk menghitung fungsi permintaan. Jadi teman-teman bisa memilih nanti cara yang mana yang lebih mudah menurut teman-teman masing. Nah, cara kedua, kita bisa juga memakai yang seperti ini ya. Ini nilai P1, nilai P2, ini nilai Q1, ini nilai Q2 ya. Nah, kedua angka ini nanti kita selisihkan. Bisa kita buat 40.000 dikurang 60.000. Dapatlah di sini min 20.000 Q ya. Min 20.000 Q. Nah, Q-nya di sini karena kan di sini posisinya P ya. Maka untuk yang caranya seperti ini, min 20.000 ini kita ganti awalnya P menjadi Q ya. Jadi min 20.000 Q. Sama dengan 5.000 dikurangi 3.000 dapat 2.000. Posisi awalnya tadi P, yang awalnya ini Q ya. Posisi yang awalnya ini Q, kita ganti dengan bentuk P. Nah, jadi dapatlah nilainya 2.000 P. Nah, di sini ada tambah, ada kurang. Kita belum tahu ujungnya nanti ditambah atau dikurang tergantung dari selisih ini ya. 4.000 dikali 3, 40.000 didapatkan dari 40.000 dikali 3.000 dan 60.000 kali 5.000 kali silangkan nanti kita selisihkan. Maka didapatkanlah 40.000 kali 3.000 kurang 60.000 kali 5.000. 4 kali 3 dapat 12, 120.000. 6 kali 5 dapat 300.000. Jadi selisihnya di sini dapatkanlah nilainya 180 juta minus ya. Minus 180 juta. Karena dia minus, maka nanti kita akan mengurangkan di sini bukan tambah ya, tapi kita akan kurangkan di sini. Maka didapatlah min 20.000 Q sama dengan 2.000 P kurang 180.000. Nah, sekarang kita cari Q-nya dulu. Berarti kita sama ke bawah saja ya, sama-sama dibagi min 20.000. 2.000 P dibagi min 20.000 kurang 180 juta dibagi 20 juta. Maaf, 20.000. Jadi dapatkan Q-nya sama dengan 22.000. Nah, jadi di sini didapatkan Q-nya sama dengan 2.000 P dibagi min 20.000 kurang 180 juta dibagi minus 20.000. Maka didapatkanlah seperti yang tadi ya. Min P, min 1P per 10 tambah 9.000. Jadi sama dengan ini ya. Min 1P atau min P ya. Q sama dengan min P per 10 tambah 9.000. Atau kalau kita membentuknya dalam bentuk fungsi P, sama juga tinggal kita balikkan saja. Ini fungsi yang di atas ya. Fungsi P-nya kita pindahkan saja. Ini pindah 10 masih pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Jadi bentuk P-nya juga sama seperti itu. Oke, itu berkaitan dengan soal nomor 5. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 6. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kuantitas pahala ibadah yang kita lakukan ya. 10, 100, 700 kali lipat. Bahkan sampai tidak terbatas. Namun kualitas amal ibadah yang kita lakukan dilakukan oleh manusia sangat terbatas. Konsep elastisitas di atas kalau dinarasikannya dalam bentuk konsep elastisitas 10, 100, 700 gitu ya, akan didapatkan maka nilainya itu lebih dari 1. Kalau yang lebih dari 1 itu namanya adalah elastis ya. Kalau yang lebih dari 1 itu namanya elastis. Kita ingat kembali rumusnya, persamaannya. Jika E-nya besar dari 1, maka disebut elastis. E kecil dari 1 inelastis. Sama dengan 1 unitary elastis atau normal.
Dia tak hingga elastis sempurna, dan kalau dia 0 berarti inelastis. Next, nomor 7. Ketika Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mensalati jenazah, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Barang siapa yang mengikutinya sampai kubur, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Salah satunya atau paling kecil dari antara kedua qirat adalah sebesar gunung Uhud. Jika dihubungkan dengan konsep kepuasan, ini termasuk yang mana kira-kira? Nah, kita ingat teori dalam perilaku konsumen. Ini ada 2 pendekatan, ada pendekatan kardinal, ada pendekatan ordinal. Ya. Namun sebelumnya kita jelaskan dulu bahwa qirat adalah takaran yang akan diketahui kadarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada hitungannya. Walaupun hari ini kita belum tahu, tapi insya Allah besok kita akan menerima karena sudah ada takaran sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka konsepnya di dalam hal ini adalah dengan pendekatan kardinal, ya. Karena pendekatan kardinal itu kepuasan atau ya kepuasan yang diterima oleh konsumen itu bisa dibentuk dalam angka, ya. Maka kita sering mengenal istilah, ada namanya TU, ada MU, ya. Karena bisa diangkakan, ada hitungannya. Tapi kalau kardinal ini hanya sebagai pembanding saja. Maka ada pendekatannya itu dengan memakai kurva IC dan kurva budget line. Oke, ya teman-teman. Dari soal ini maka jawabannya adalah tepat, yaitu pendekatan kardinal atau kardinal utility. Next. Nomor 8. Perusahaan konveksi baju memperoleh pesanan sebanyak 50 buah baju seragam dengan rincian Rp 100.000 sebagai biaya tetap dan biaya variabelnya sebesar 300.000. 1 bulan kemudian mendapat pesanan sebanyak 60 seragam lagi dengan rincian 100.000. Biaya tetap dan biaya variabelnya, biaya tetap 100.000 tetap, ya, dan biaya variabelnya sebesar 500.000. Maka biaya marginal perusahaan adalah. Nah, kita ketahui dulu bahwa biaya marginal itu adalah biaya, tambahan biaya karena bertambahnya tambahan biaya karena bertambahnya satu produksi yang dihasilkan, gitu ya. Nah, karena di sini ada hitungannya, jadi kita perlu hitungan dulu di mana MC, ya, MC nanti ada rumusnya kita buat. Kita hitung dulu saat Q1 jumlahnya 50. Biaya tetapnya atau FC-nya adalah 100.000 dan biaya variabelnya atau variabel cost-nya adalah 300.000. Maka total biayanya adalah FC ditambah VC, itu sebesar 100.000 tambah 300.000 sama dengan 400.000. Sementara ada Q2 sebanyak 60 bertambah tadi, ya. Tapi biaya tetapnya tetap sama, yaitu sebesar 100.000. Ketika Q bertambah, biaya variabel juga naik sebanyak 500.000. Maka total biaya untuk produksi yang 60 ini adalah 600.000. 100.000 sebagai VC, 500.000 sebagai VC. 100.000 sebagai FC, 500.000 sebagai VC, dapatlah 600. Nah, kita ketahui dulu bahwa rumus mencari MC itu adalah delta CC dibagi delta Q. Maksudnya apa? Selisih dari total biaya dibagi dengan selisih jumlah barang yang dihasilkan. Kita lihat dulu jumlah barangnya. Pada awal barang nanti atau Q1-nya sebanyak 50. Sementara barang keduanya 60. Maka selisihnya adalah 10 barang. Kemudian TC-nya selisihnya adalah 600 dikurang 400. Adalah 200.000. Maka MC adalah delta TC dibagi delta Q. Atau bahasa lainnya 200.000 dibagi 100.000, 10 rupiah. Maaf, MC-nya adalah 200.000 dibagi 10. Ya, ini tidak ada, ya. 200.000 dibagi 10. Maka MC-nya adalah 20.000. Maka jawabannya yang B. Sedikit lagi, lanjut nomor 9. Nah, ini kondisi keseimbangan. Kondisi keseimbangan pasar, ya, ini biasanya terjadi pada saat nilai MR
itu akan selalu sama dengan nilai MC, ya. MC. Nah, kondisi keseimbangan kurva di atas itu pada pasar apa? Itu maksudnya ya, pada pasar apa? Nah, kalau kurvanya seperti ini, ya, kalau kurvanya seperti ini jelas bukan pasar persaingan sempurna. Berarti jawaban yang A salah ya, bukan pada persaingan sempurna. Kalau dia pasar persaingan sempurna, dia kurvanya berbentuk horizontal atau elastis sempurna, di mana MR-nya sama dengan MC, ya, MR sama dengan MC, sama dengan D, sama dengan AR, gitu. Oke, jadi ini salah ya. Ini pasar persaingan sempurna harusnya seperti ini. Untuk pasar oligopoli, kalau pasar oligopoli juga bukan, karena pasar oligopoli itu kurvanya berbentuk Kingdom curve atau kurvanya patah ya, patah. Oke. Kemudian ada pasar monopoli dan pasar persaingan monopolistik. Ya. Kalau untuk pasar persaingan monopolistik, biasanya tetap MR sama dengan MC. Kalau AR sama dengan AC ini berarti dia pada saat istilahnya tidak dalam kondisi untung ya. Ini pada saat dia laba normal. Kalau seperti ini dia laba normal. Laba normal. Maka jangan tepat untuk kurva ini adalah pasar monopoli ya. MR sama dengan MC, berarti dia berada di titik ini ya. MR sama dengan MC titik ini. Ini adalah labanya ya, karena biayanya masih di bawah dari harga jual barang. Harga jualnya sebanyak P1, biayanya sebanyak P2. Maka jawabannya adalah yang C. Terakhir, nomor 10. Pada ekonomi suatu negara diketahui uang yang beredar sebanyak 100 juta dengan harga barang saat itu adalah 200.000 dan jumlah barangnya sebanyak 5 juta unit dengan tingkat perputaran adalah 10.000 kali. Nah, dalam 1 tahun terjadi perubahan 2 kali lipat uang yang beredar. Jadi jumlah uang beredarnya 2 kali lipat. Jadi kalau 2 kali lipat awalnya tadi 100 juta ya, awalnya 100 juta berarti dia akan meningkat 2 kali lipat, berarti akan menjadi 200 juta. Kemudian 2 kali lipat jumlah barang beredar, berarti awalnya jumlah barang beredarnya 5 juta, berarti kalau dia 2 kali lipat berarti menjadi 10 juta. Maka rumus yang kita pakai ini adalah rumusnya si Irving Fisher, di mana M kali V sama dengan P dikali T. M itu adalah jumlah uang yang beredar, V itu kecepatan peredaran uang, harga barang ya atau price, dan trade jumlah barang yang diperdagangkan. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah VM-nya. M-nya adalah 200 juta karena kan 2 kali lipat dari 100 juta. Dikali V karena ini yang dicari ya, V-nya berapa? Kemudian harganya tidak dijelaskan di sini, berarti harganya dianggap tetap, yaitu sebanyak 200.000. Dan jumlah barang yang diperdagangkan juga 2 kali lipat. Awalnya 5 juta, maka dia selanjutnya menjadi 10 juta. Maka dapatkahlah di sini nilai V. Oke, V sama dengan 200.000 dikali 10 juta dibagi 200 juta. Dapatlah V-nya sebanyak 10.000. Maka jawaban cocok di sini adalah yang Oke, itu dulu penjelasan pembahasan soal KSM 2019. Insya Allah kita sambung kapan-kapannya lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.